Ibu tahu nggak kalau bea cukai itu punya anjing pelacak? Tahu? Ada. Tahu ya. Apakah benar seperti itu? Kata siapa? Kata mereka. Untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, Bea Cukai punya satuan khusus anjing pelacak atau K9. Unit ini bertugas untuk mendeteksi narkotika, psikotropika, dan prekursor. Kira-kira seberapa kenal ya masyarakat sama unit ini? Yuk kita tanyain langsung. Ibu tahu nggak kalau Bea Cukai itu punya anjing pelacak? Tahu? Ada. Nggak tahu. Enggak. Pernah lihat anjing? Pernah? Selama ini belum pernah lihat. Belum pernah. Selama saya di sini sih belum pernah lihat. Cuman kalau buat latihan-latihannya sering. Ibu pernah lihatnya di mana? Di kantor pusat. Di TV ngeliat. Di Bea Cukai. Kira-kira ini tugasnya buat apa nih anjing pelacak Bea Cukai? Kurang tahu sih kalau itu karena nggak pernah ngelihat anjingnya buat tugas. Melawan penjahatan. Wah, ternyata banyak yang belum tahu ya apa itu unit K9 Bea Cukai. Gimana kalau kita tanya pendapat ahlinya tentang apa sih unit K9 Bea Cukai itu? Yuk ikutin. Bea Cukai itu sudah punya unit K9 sejak tahun 1981, di mana berawal dari penugasan 2 orang pegawai Bea Cukai untuk melakukan pelatihan dog handler di Amerika Serikat, dan kemudian setelah melakukan pelatihan, mereka berdua membawa 2 ekor K9 dari sana. Dan setelah itu, 2 ekor K9 tersebut bersama dengan handlernya melakukan penugasan pertama di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, untuk di kantor pusat, kita punya 60 K9 totalnya, di mana kita punya 36 K9 yang non-operasional, dan juga 24 K9 yang operasional. Jenisnya kita punya Labrador, Pointer, Jack Russell, dan juga Spinel. Nah, kalau unit K9 Bea Cukai punya 10 wilayah kerja. Nah, untuk kantor pusat sendiri kita punya 2 wilayah, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan juga Pos Indonesia di Pasar Baru. Kemudian selain itu, kita juga ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Batam, Medan, Kalimantan bagian Barat, Kalimantan bagian Timur, dan juga Bali, NTB, dan NTT. Tugas pegawai pawang anjing pelacak atau PPAP adalah memastikan kondisi K9 siap untuk melakukan operasi dengan melakukan grooming setiap paginya. Kemudian, tugas berikutnya adalah melakukan operasi di lokasi yang telah ditentukan. Untuk saat ini, jumlah handler yang berada di unit K9 DJBC adalah 84 dan juga 11 diantaranya adalah perempuan. Untuk menjadi pawang di unit K9 DJBC butuh waktu 3 bulan untuk pelatihannya. Untuk standar anjing di unit K9 DJBC, kami mengutamakan karakter-karakter yang biasanya memudahkan kami untuk melakukan operasi. Di antaranya adalah anjing yang family dog atau ramah terhadap manusia. Dan yang kedua, punya kemampuan untuk bermain yang tinggi. Kalau udah tugas di sini, aku baru sih, kurang lebih udah 5 bulan. Yang pasti pertama itu karena aku seneng banget sama anjing. Jadi dari dulu itu udah seneng banget sama anjing. Terus yang kedua, menurut aku di unit K9 ini kerjanya khusus gitu. Karena kerjanya sama satwa dan khususnya anjing. Dan hal ini yang bikin aku penasaran dan pengen banget gabung jadi unit K9 ini. Tahapannya kemarin itu ada 5 tahap. Yang pertama itu ada administrasi dan ada pengumpulan esai juga. Kenapa mau jadi pawang anjing pelacak? Yang kedua lanjut ke tes psikotes kayak biasa. Yang ketiga lanjut wawancara dan ada kesehatan sama kebugaran terakhir. Ada Mbak, satu, itu paling ingat banget tuh. Jadi waktu itu saya bertugas di Soekarno-Hatta dan itu kita meriksa penumpang. Jadi waktu di barisan itu ada penumpang yang ngomong, oh sekarang Bea Cukai meriksanya pakai anjing ya, wah keren. Terus sekarang pawangnya ada yang perempuan juga gitu. Jadi komentar-komentar gitu kayak wah bangga gitu. Nunjukin kalau perempuan juga bisa jadi pawang anjing seperti itu. Kalau tantangan yang dihadapin sekarang itu, kan sekarang itu modusnya udah mulai makin banyak ya. Jadi yang tugas di lapangan kita juga harus lebih teliti lagi dan tugas untuk instruktur kita untuk melatih anjing lebih lagi gitu sih. Yang terakhir itu kemarin di Merak Mbak, itu dia perkiraannya 309 kg sabu yang ditemukan di kapal ikan yang berlayar di perairan Samudra Hindia.
Ada yang pertama itu kita latihan bersama, itu bersama dengan BNN untuk lokasinya di Lido. Terus yang terbaru juga kita ada pelatihan bersama di Border bersama dengan Kasta Malaysia di Anticom. Nah, kamu makin tahu kan sekarang gimana tugasnya anjing pelacak bea cukai dalam melindungi masuknya barang-barang berbahaya ke Indonesia. Kira-kira nih, kalau kamu jadi handler, anjingnya bakal kamu nomen siapa? Tulis di kolom komen ya. Dan nantikan program Kata Mereka selanjutnya di YouTube kanal Bea Cukai TV. Bye-bye! Kata Mereka.